Sebelum acara ini dimulai, marilah kita dengarkan tausiah dari beliau Al-Habib Muhammad Faiz bin Ali Al-Atas. Kepadanya dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bazar fid dunya wa fil akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammadin البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وننطلق به أبواب الشر ولا الإقهار وساب الأخيار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بهما من نعمة. Hadratul Kiram wal Muhtaram Sayyidil Habib Ahmad bin Hud bin Abdul Rahman al-Idrus wal Habib Hamid al-Abbas mata'an Allah bituli hayati as-sarifah bi khair wal lutuf wal afiyah. Mari kita doakan para Habib, para Ustaz, para Kiai, semoga dipanjangkan umurnya, amin. Amin. Wong nomeke lah ngedep. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang maha merajai daripada para raja. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tunggu-tunggu barokah sahabatnya di dunia sebelum di akhirat. Semoga kita diakui menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang kami hormati pula para ustaz, para kiai, para asatidz, para ulama setempat. Ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimenangkan dakwahnya, diperbanyak istrinya. Ustaz, masyarakatnya setuju, Ustaz? Ya, bocorin apa setuju? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini, di tempat yang dimana acara ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa qaumun yajlisu bi majlis dzikr." Allah yang mana artinya apabila ada seseorang dari kaumku berkumpul di majelis zikir yang menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala, yang menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan turunkan para malaikat-malaikatnya. Yang hadir banyak, yang duduk banyak, akan tapi malaikat yang hadir di tempat ini lebih percaya. Percaya. Sing wis percaya wali balik. Ya, Ustaz. Mulai ngomong saya dipercaya, Ustaz. Wis percaya berarti balik, Ustaz. Sing wis percaya wali balik. Percaya. Percaya. Sing percaya wali balik. Sama. Kita yang pasti kita akan bertanya-tanya untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya ke tempat perkumpulan kita ini. Yang menjawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apabila kita membicarakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu alangkah sangat luasnya. Apabila pepohonan dijadikan penanya, apabila dedaunan dijadikan kertasnya, dan apabila kelautan menjadi tintanya, maka niscaya tidak akan cukup untuk mencatat rahmatnya Allah Subhanahu. Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah berikan ketenangan di dalam hati kita ketika kita berada di majelis ini. Berkata seorang ulama, man sakinah inda majelis zikir fasakinah indallah. Barang siapa yang tenang di majelis zikir, maka akan tenang pula di hadapan Allah Subhanahu. Maka ketika kita sudah tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang akan merasa gemetar ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang tenang ketika di dalam majelis zikir. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghanimatu majelis zikir al-jannah." Hasil buah daripada majelis zikir, majelis yang seperti ini adalah surganya Allah Subhanahu. Semoga yang keluar dari tempat ini mendapatkan ridhonya dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam acara halal bihalal. Acara halal bihalal ini adalah suatu acara untuk mempererat tali silaturahmi para umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka yang sambunglah tali silaturahmi. Kita di acara yang seperti ini adalah suatu ajang untuk menyambung tali silaturahmi yang tadinya bermusuhan antara satu sama lain, ketika acara halal bihalal menjadi akrab. Yang tadinya saling membenci, ketika acara halal bihalal menjadi akur. Semoga kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tali silaturahmi. Kami mendengar daripada nasihat guru kami Al-Habib Abu Muhammad Reza bin Muhammad Al-Habib berkata, ada 3 orang yang tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah Qatimur Rahim. Salah satunya adalah orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Ketika orang yang sengaja dia memutus tali silaturahmi kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginya tiada surga baginya. Apakah kita tidak ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen, Pak? Pengen, Bu? Ibu-ibu dari apa sih jawab setuju? Berarti sing orang jawab karena pengen masuk surga. Pengen Bu masuk surga? Pengen? Kapan? Jadi pengen. Pengen? Bu pengen masuk surga? Kapan? Syukur-syukur saya. Dari situ kita ketahui bersama, barang siapa ingin masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala harus memasuki pintu yang pertama, yaitu pintu kemah. Simpan masuk surga berarti mati di. Siapa sing pengen masuk surga? Semau boy. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikeluarkan dari bulan Ramadan. Kita adakan acara untuk menyambung tali silaturahmi. Kami mendengar daripada nasihat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, telah berlalu beberapa hari dari bulan Ramadan, telah berlalu beberapa jam dari bulan Ramadan, telah berlalu seminggu dari bulan Ramadan. Apakah sudah nampak di dalam wajah kita wajah-wajah yang menang daripada bulan Ramadan? Apakah kita telah nampak di dalam hati kita hati-hati yang telah menang dari bulan Ramadan? Seharusnya kita merenungi ketika kita tidak bisa
menikmati hasil daripada bulan Ramadan. Ma min shaimin laisa lahu shaim ilal ju'. Barang siapa orang, alangkah banyaknya orang-orang yang berpuasa akan tetapi hasil dari puasanya adalah lapar. Siapa orang itu? Mereka adalah orang-orang ketika di bulan puasa dia masih menggibah, masih namimah, masih mencaci, memaki umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dia siang hari tidak makan, dia siang hari tidak minum, dia siang hari tidak mokel, dia siang hari tidak baut, dia siang hari tidak mincuk, akan tetapi mulutnya senantiasa menggibah, menamimah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tangannya memukul umat baginda Nabi Muhammad SAW. Senantiasa anggota tubuhnya masih menggolimi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah orang-orang seperti itu yang mendapatkan hasil dari bulan Ramadan? Tentu saja tidak. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksa hasil ketika seseorang lain keluar dari bulan Ramadan mendapatkan hasil yang mulia. Orang-orang seperti itu mendapatkan hasil yang sangat buruk. Semisal orang nandur, orang menanam padi, karena di sana ada pohon padi kelihatan. Seorang nanam pohon padi, dari ditanam, dirawat, dari mulai dipaculi, apalah kayak alhamdulillah dirawat nih tandurannya. Dirawat seperti itu juga bulan Ramadan. Ketika seseorang memasuki bulan Ramadan, dia merawat dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga matanya, menjaga tangannya. Itu seperti sama saja dia menanam padi yang dirawat sedemikian rupa. Berbeda dengan seseorang yang ingin menanam padi, wis tandur tok ditancep, nah, wis berangkat biar kita dipanen. Kira-kira hasilnya apa kabora? Dan sebaliknya juga ketika seseorang menanam padi dirawat sedemikian rupa, kira-kira hasilnya baik atau tidak? Begitu juga bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan kita rawat sedemikian rupa, kita jaga hati kita jaga mata kita jaga hati kita, maka kita akan mendapatkan hasil dari bulan Ramadan adalah hasil yang baik. Akan tetapi ada orang-orang yang kurang mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk Ramadan, manjik Ramadan, esi namimah, esi gibah, esi Guslah ampun kami lakukan kabeh. Kira-kira oleh hasil sing bulan Ramadan apa? Kira-kira oleh hasil Ramadan apa, Bu? Pak? Mas? Apakah seharusnya kita menyadari dari ketika masuk bulan Ramadan? Emang penyesalan adanya di akhir, akan tapi harus ada evaluasi dalam setiap pengulangannya. Kita tahun ini masih ketemu bulan Ramadan. Apakah kita yakin bulan depan kita masih? Apakah kita yakin tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan? Tidak ada yang bisa menjamin kita tahun depan ketemu bulan Ramadan lagi. Hai hadirin. Maka dari itu seharusnya kita sesali, kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, tahun ini Ramadan saya masih gibah. Tahun depan usaha maning. Tahun depan gibah itu gede maning. Ya aja. Biar ada itu kemajuan, kemunduran. Hanya orang menanam padi saja yang boleh mundur, yang lainnya nggak boleh. Yang banyak orang kan juga yang senang. Hadirin rahimakumullah. Lanjut daripada penjelasan yang tadi, yaitu penjelasan selanjutnya menjalin tali silaturahmi. Ketika kita menjalin tali silaturahmi, kami pernah membaca dari salah satu kalam para ulama, daripada berkahnya menyambung tali silaturahmi adalah dilancarkan segala sesuatu urusannya.
orang-orang yang menyambung tali silaturahmi akan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa maning protes ini juga ini kan. Orang-orang yang menyambung tali silaturahmi akan dilancarkan segala sesuatu urusannya. Jenengan pengen panennya lancar, rezekinya lancar, sambung tali silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya di dalam bulan Syawal, silaturahmi tidak hanya di bulan yang lainnya, akan tetapi seharusnya tadi silaturahmi disambung setiap saat. Orang pada kampung pips dulure, sekiwi sana HP bisa video call. Orang dua paketan pip, hotspot. Patire lah tapi di bawah hotspot tunggu tuh. Orang duit di utang, tapi aja utangnya kan gampang, perkaranya udah sing paling kayak apa atau kira-kira tukang utang. Hadirin rahimahullah. Ketika kita menyambung tali silaturahmi, di situ ada rasa kasih sayang antara sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyayangi umatku di dunia, maka umatku yang berada di atas langit senantiasa akan menyayangi orang tersebut. Panjenengan pengen disayang dari malaikat Gusti Allah, ya panjenengan menyayangi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kita di dunia, di bumi menyayangi umat baginda Nabi, maka niscaya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas langit akan menyayangi kita. Ketika umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di langit telah menyayangi kita, maka semua hajat kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kata amin amin betul hajat kita atau ada hajat ya. Ya. Bulan Syawal ini di sini mene hajatan, mana hajatan, duitnya lah. Kondangan kayak sini. Iya mana gue ngomong si mumat, di rumah atau silaturahmi. Mumat mikir kalau kondangan duitnya rata. Kue ciri-ciri orang atau silaturahmi. Rengokna ya Pak, rengokna gue. Rengok ya. Ibu-ibu, bu, Pak, senewan, semangat. Kapan? Pekerjaannya gue gula teh. Marah gue. Hadirin rahimahullah. Setiap seorang umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambung jalin silaturahmi kepada sesamanya, maka akan susah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak mengenal umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada tadi kita menyambung tali silaturahmi adalah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Akan tetapi orang-orang yang tidak menjalin tali silaturahmi kepada sesamanya, azabnya juga didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Ada 3 perkara yang azabnya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Yang kedua orang-orang yang durhaka. Yang ketiga adalah orang-orang yang zalim kepada sesamanya. Ya Allah, karim.
Yang pertama, orang-orang yang tidak menjalin tali silaturahmi azabnya didahulukan sebelum di dunia sebelum di akhirat. Kenapa? Karena orang tersebut, karena ini sudah menjadi sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menyambung tali silaturahmi, maka kita akan diluaskan rezekinya seperti sabda baginda Nabi. Kita menyambung tali silaturahmi, umur kita diberikan ke umur yang barokah. Ketika kita menyambung tali silaturahmi, kita dilapangkan rezekinya. Semisal seseorang kepada saudaranya datang, wah Pak Ustadz, Mas, kulo mereka berarti dari silaturahmi kali jangan meja mau cintanya meja kok curhat tuh Mas yang lagi udah duit ya, bukan mama sih orang bisa Pak. Kede yang mana duit, bokirnya bisa bantu dengan. Karena orang kudu duit, man, itu kan orang kudu duit, bu beras bu apa, bu sayur bu apa. Tidak semua kebahagiaan itu dengan uang. Akan tetapi uang adalah salah satu jalan membahagiakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang menjalin tali silaturahmi kepada sesamanya tidak hanya untuk umat baginda Nabi Muhammad yang Islam saja keberkahannya, dan kepada umat baginda Nabi yang Kristen juga mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang menjalin tali silaturahmi. Semisal ada si fulan, orang Kristen, orang Cina, orang Konghucu, orang Katolik menjalin tali silaturahmi kepada sesamanya, maka Allah juga berikan kepada mereka hasil daripada tali silaturahmi. Lihat, orang Cina bisa maju usahanya, orang Cina bisa punya toko emas, orang Cina punya mobil. Karena apa? Mereka menjalin tali silaturahmi. Karena apa? Mereka kepada sesama saudaranya menyambung tali silaturahmi yang berat. Itu adalah bukti daripada orang-orang yang menyambung tali silaturahmi tidak hanya kepada umat baginda Nabi Muhammad yang Islam saja. Seharusnya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang Islam, yang iman, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita lebih berhak untuk mendapatkan hasil daripada tali silaturahmi. Akan tetapi alangkah banyaknya umat baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Mereka memutus tali silaturahmi kepada sesamanya. Apakah kita ingin mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka seharusnya kita berpikir, wahai umat baginda Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita menyambung tali silaturahmi untuk apa? Untuk sebagai kita jatuh oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang-orang yang azabnya didahulukan di dunia sebelum di akhirat adalah orang-orang yang orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, kepada orang tuanya, kepada mbok bapaknya, kepada bapak neneknya, kepada abah uminya. Orang-orang yang berdurhaka kepada orang tuanya, azabnya didahulukan juga di dunia sebelum di akhirat. Wahai hadirin, berkata baginda Nabi Muhammad SAW, waladul la yadkhulul jannah wal waladul bid la yadkhulun nar. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa umat baginda Nabi Muhammad SAW yang ingin memasuki surganya Allah, maka seharusnya dia berbakti kepada orang tuanya. Orang-orang yang tidak ingin berbakti, orang-orang yang ingin memasuki neraka adalah orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ketika bagian membahas tentang berbakti kepada orang tua, senantiasa akan mengangkat suara di hadapan yang teman-teman semua, karena pembahasan orang tua ini adalah pembahasan paling sensitif. Alangkah banyaknya umat baginda Nabi Muhammad
maka berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Alangkah banyaknya umat dari kalangan dari umat baginda Nabi Muhammad SAW yang berbakti kepada orang tuanya, mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Al-Habsyi, beliau ketika beliau membanggakan suatu aulianya Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia datang kepada ibunya, "Wahai ibu, doakan aku supaya aku bisa menjadi beliau." Beliau tidak mendatangi suatu wali untuk mendapatkan, akan tetapi beliau mendatangi ibunya, mendatangi ayahnya untuk mendapatkan keberkahan yang sama seperti wali tersebut. Kita ketahui bersama alangkah banyaknya orang-orang umat baginda Nabi Muhammad SAW yang berbakti kepada orang tuanya. Mereka mendapatkan hasil yang jelas, hasil yang nikmat di hadapan Allah, hasil di dunia sebelum di akhirat. Apakah ketika kita berbakti kepada orang tua kita memakan gaji kita, memotong gaji kita, mengurangi hasil panen kita? Tentu saja tidak, hadirin. Walaupun hasil panen kita terkurangi gara-gara kita berbakti kepada orang tua, maka hasil panen yang kita dapatkan itu adalah hasil panen yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika orang berani berdurhaka kepada orang tuanya, walaupun dia memiliki rezeki yang banyak, uang yang banyak, akan tetapi dia berdurhaka kepada orang tuanya, maka niscaya semuanya akan lenyap. Lenyap secara apa? Secara hakikatnya lenyap. Dia memiliki uang yang banyak, akan tetapi di dalam hatinya tidak ada ketenangan. Berbeda dengan orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun memiliki uang yang sedikit, akan tetapi di dalam hatinya ada rasa ketenangan, rasa syukur yang cukup. Kita lihat saja para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau, apakah walinya Allah Subhanahu wa taala mencari dunia? Tidak. Kita lihat perjuangan mereka sebelum mendapatkan makom kewalian. Kita lihat daripada Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Al-Habsyi. Beliau tidak mencari dunia, akan tetapi dunia mencari beliau. Karena apa? Karena begitu berbaktinya beliau kepada orang tuanya. Kami mendengar daripada guru kami Al-Habib Ahmad Haidar bin Muhsin Al-Haddad berkata, ada seseorang yang sedang berbakti kepada orang tuanya. Suatu hari orang tuanya sudah sepuh, sudah rapuh, ingin antarkan abah kepada majelis ilmu. Anak tersebut mengantarkan kepada majelis ilmu. Beliau tidak jalan kaki, tidak punya onta, tidak punya kambing, tidak punya kuda, tidak punya keledai. Akan tetapi anak tersebut digendong. Yang jauhnya apabila kita kira-kirakan dari Kali Pedas sampai Benda, digendong si Kali Pedas, Bumi Jawa, Anjuk Benda, kira-kira dengan sedaya puluhan. Kayak mau ceritanya anak tersebut tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya onta, tidak punya kambing, tidak punya keledai, tidak punya sapi. Zaman dulu belum ada motor. Apakah kita ingin seperti beliau? Seharusnya kita memiliki rasa ingin yang tergugah dari hati kita. Ketika anak tersebut, bapak ayahandanya digendong daripada rumahnya sampai ke majelis ilmu, sampai lagi kepada tempat tersebut, lalu anak tersebut bertanya kepada salah seorang wali, pada salah seorang imam, "Wahai imam, saya telah menggendong ayah saya daripada desa saya sampai ke majelis ilmu bolak-balik. Apakah itu sudah menyamai setetes keringat beliau untuk mencari rezeki nafkah saya?" Lalu imam tersebut menjawab, "Tidak, wahai anak muda, sungguh perjalananmu, andaikan perjalananmu dari timur sampai ke barat digendong, engkau tidak memakai alas kaki dan perjalanannya di atas besi yang panas itu tidak akan menyamai satu tetes keringat orang tua. Terlebih-lebih lagi seseorang anak berani berdurhaka kepada seorang ibu,
Wahai hadirin, ingat perkara kepada orang tua dan khusus lagi kepada ibu itu adalah sangat miris di zaman sekarang. Seorang anak berani mementak ibunya karena ibunya sudah tua. Ibunya, nah, cepet nawe anak tuh. Apa sih bu? Orang artinya lagi emelan apa? Orang artinya lagi scroll TikTok apa? Orang artinya lagi izinan apa? Ibunya tiganya daripada ibunya jaga gue. Alam, apakah kita tidak mengetahui bahwasannya dulu kita tengah malam menangis, menjerit, meminta air susu di tengah malam, lalu ibu kita terbangun? Apakah ibu kita mengatakan, nah kondisi itu lagi scroll TikTok, nah kondisi itu lagi toladan IG, nah kondisi itu lagi nonton drakor? Apakah ibu kita berkata seperti itu, ayah? Tentu saja tidak. Akan tetapi anak-anak yang tidak tahu diundang, mereka mengatakan seperti itu kepada ibunya. Apakah anak-anak tersebut yang bisa dibanggakan di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW? Dan wahai para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah memiliki anak, kami ingatkan kepada antum-antum semua, pada antum-antum semua, seharusnya kita mendidik anak kita agar berbakti kepada orang tuanya itu dari mulai kecil. Kita dengan apa kita mengenalkan bakti mereka kepada orang tua? Dengan kita ajarkan sesuatu yang hal-hal yang mudah. Kita ajarkan mereka untuk menghormati yang lebih tua. Kita ajari ke orang Jawa, kita ajari mereka untuk berbahasa kromo. Men orang kromo pun lah, mereka ngomong tuanya, gue remu, men orang lain gue mana? Anak banyaknya sekarang, anak kecil kepada yang lebih tua, gue remu pan maring di. Tentu saja yang lebih tua akan merasa tersindir. Lalu orang yang lebih tua akan bertanya, kok anaknya siapa sih? Salah anak siapa? Uang tua aneh. Dan disalahkan tentu saja orang tuanya karena anak tersebut adalah orang-orang yang kurang dididik oleh orang tuanya. Bu, didik anaknya bu. Siap bu. Kita ini kan ngajak cirilang kayak cicilan selebriti. Ketika seorang ibu, seorang bapak mendidik anaknya dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Ketika dari umur 0 sampai umur 4 sampai umur 5 tahun, jadikanlah dia raja. Dari umur 5 tahun sampai umur 5 tahun, jadi umur 5 tahun sampai umur 8 tahun, jadikanlah dia budak. Dari umur 8 tahun sampai umur 14 tahun, jadikanlah dia seperti budak yang terlebih dari sebelumnya. Dari umur 14 tahun sampai umur 20 tahun, maka jadikanlah dia seperti teman. Dan maka ketika kita telah menjadikan seseorang anak tersebut seperti itu, maka saya anak tersebut di umur 20 tahun ke atas sudah mengetahui bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya. Karena dari kecil mereka sudah dididik dari orang tua dengan orang tuanya. Kami mendengar daripada nasihat Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib, alangkah banyaknya orang tua zaman sekarang lebih takut memberikan pisau kepada anaknya daripada orang-orang tua zaman sekarang lebih berani memberikan pisau kepada anaknya. Akan tetapi mereka takut ketika anaknya tidak memegang HP. HP ini kata Habib, kata daripada guru kami, HP ini adalah setan gepeng. Setan gepeng. Hah?
Tuh. Terbedek-bedek habis di kepala. Kayak nggak dengar ya? Ya usah dia. Alhamdulillah. Kelem. Orang-orang alangkah sekarang ibu-ibu ketika anaknya nangis kasih HP, anaknya jerit kasih HP, anaknya ngamuk kasih. Seharusnya sehendak anak-anak ngamuk kasih duit. Ampun mas. Seharusnya seorang ibu ketika anaknya ngamuk nengong kayak tawon, nah kau ambil air wudhu, kau sholat 2 rakaat. Nah kau datang kepada ulama ini belajar. Bu, kenapa seorang anak bisa mengatakan tidak ingin diajak ke majelis ilmu, majelis zikir? Karena dari kecilnya tidak dikenalkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari kecilnya tidak dikenalkan siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai para calon ibu, calon bapak, para ibu-ibu yang udah terlanjur, bapak-bapak yang udah terlanjur, maka dari mulai sekarang kenalkanlah anak-anak atau calon anak dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ganti kata-kata nak, makan dengan tangan kanan karena tangan kanan tangan baik. Ganti nak, makan dengan tangan kanan karena Nabi Muhammad makan dengan tangan. Ketika kita sudah mengajarkan, mengenalkan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dari kecil, ketika nanti besar, mulai besar sedikit, umur 5 tahun, umur 4 tahun, umur 6 tahun, lalu dia akan bertanya-tanya, siapa itu baginda Nabi Muhammad? Siapa itu baginda Nabi Muhammad? Siapa itu kanjeng Nabi Muhammad? Siapa itu Nabiullah Muhammad? Lalu di waktu itulah waktu yang tepat kita hantarkan kepada madrasah. Waktu itulah yang tepat untuk kita hantarkan kepada majelis ilmu. Waktu itulah yang tepat untuk kita mengenalkan siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena apa? Anak-anak di negeri Yaman dari kecil sudah memiliki maqam yang tinggi di hadapan Allah, karena dari kecil mereka sudah dikenalkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kami melihat sendiri bagaimana didikan baginda Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada anaknya. Kami melihat dari mata kepala kami Abu Habib Muhammad Reza ketika mendidik anaknya. Beliau ketika anaknya izin, Abuya mau nonton TV, ya kamu boleh nonton TV, sholawat dulu 1000 kali. Sholawat dulu 1000. Bagaimana tidak terkenal dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Syarat nonton TV aja melihat harus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi kita anak bukan nonton TV, mana los kayak nonton TV. Bukan nonton YouTube, mana los kayak bikin stok turunna. Bagaimana anak kita ini mengenal baginda Nabi Muhammad SAW? Kita saja tidak mengenalkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah seperti itu yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad? Bu, kenalkan anaknya dengan baginda Nabi Muhammad. Apabila tidak mampu untuk mengenalkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka pondokkanlah anaknya. Maka titipkanlah anaknya kepada seorang kiai, maka titipkanlah anaknya kepada seorang habib, maka titipkanlah anaknya kepada seorang ustaz. Apabila kalian tidak mampu, maka titipkanlah kepada yang lebih mampu. Maka orang-orang yang anaknya berada di pondok itu sudah menggugurkan kewajibannya untuk mengenalkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bu, pengen anaknya berbakti, kenalkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Orang bisa yang lakat danane, orang bisa yang rumah DWK coba diri anaknya. Maka perintahkan anaknya untuk
menghadiri majelis ilmu. Orang bisa maningkit nyong anaknya sing jodohino niku malah wis sepuh men wis dirimati cobi. Semoga banyak umur orang-orang yang seperti itu. Maka perintahkanlah kepada anak-anaknya. Nah, perbanyaklah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad ini adalah suatu amalan yang pasti diterima, yang pasti dapat hasilnya, yang pasti didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berkata salah seorang ulama, semua amal membutuhkan syarat, membutuhkan rukun kecuali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan sholawat inilah kita akan memperlancar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang senang melazimkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka mereka akan senantiasa, oh iya ada sembahyang, oh iya majelisan. Akan tetapi orang-orang yang tidak pernah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan merasakan berat untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak. Salawatan di sini, Pak. Vokalio. Deklarasi tidak. Vokalnya dikit, vokalnya. Pengajian kemelan. Pengajian kemelan. Tanam.
Lanjutlah Bun. Orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya niscaya akan mendapatkan surga Allah Subhanahu. Mendapatkan keberkahan surga di dunia sebelum di akhirat. Kita lihat saja sebagaimana sahabat Nabi Khalid bin Walid, betapa berbaktinya beliau kepada orang tuanya. Dengan bakti beliau kepada orang tuanya mendapatkan keberkahan beliau masuk Islam. Sampai dijuluki pedangnya Allah dan pedang Rasulnya. Itu adalah hasil daripada berbakti kepada orang tuanya, wahai hadirin. Kami mendengar daripada guru kami, salah satu seorang preman tutup preman kelas kampung, tutup preman kelas terminal, preman kelas kakak. Di luar dia menjadi preman, di dalam rumahnya dia menjadi budaknya atau ibunya. Di dalam rumahnya dia menjadi budaknya orang tuanya. Subhanallah, di akhir hayatnya dia mendapatkan kemuliaan yang ketika wafat dia dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hasil daripada berbakti kepada orang tua. Orang tua saya sudah mendahului saya, orang tua saya sudah wafat. Maka doakanlah ketika setiap sholat paling minimal doakanlah setiap sholat. Apakah kita telah mendoakan orang tua kita setiap setelah sholat? Bu, apakah ibu-ibu mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dalam setiap sholatnya? Dongannya seminggu sepisan, tong Jumat. Apakah ibu kita, bapak kita memberi makan kita seminggu sekali setiap hari Jumat? Lalu kenapa anaknya berbuat seperti itu? Karena anaknya dari kecil tidak dididik untuk menggunakan bakti kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah orang-orang yang siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim kepada sesamanya, azabnya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Kita lihat saja orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat angkara murka kepada sesamanya. Iya, ketika itu dia berbuat, akan tadi balasannya juga setelah itu. Setelahnya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hadirin rahimakumullah, sebentar lagi tahun-tahun yang panas akan pemilihan, panas akan pemilu. Ketika seseorang, disitulah alangkah banyaknya umat baginda Nabi Muhammad SAW saling menzalimi sesamanya, saling mencaci sesamanya karena perkara nomor satu atau nomor dua. Apakah kita ingin dipecah belah oleh mereka orang-orang yang belum tentu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seharusnya amin maning. Orang-orang yang memiliki kedudukan kita satu misalkan kubu A, kubu B orang B pemimpinnya kubu B menang kaitan lah, menang itu mengenai apa? Hadirin kita umat baginda Nabi Muhammad SAW, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai karena pemimpin dunia kita dipecah belah. Perkara bansos kita bisa dipecah belah. Karena apa? Karena kurangnya hati kita bersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Perkara nomor 1, nomor 2 bisa dipecah belah. Kita sudah jadi perkara mie sederdus, perkara minyak seliter, perkara beras kita bisa dipecah belah, hadirin. Karena apa? Karena kurangnya kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ingin diberkahi di dunia dan di akhirat, ingin diberkahi di dunia dan di akhirat. Pesan itu dosa yang pertama,
Nyambunglah tali silaturahmi. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tua. Yang ketiga, janganlah berbuat zalim kepada sesama. Niscaya ketika ketiga perkara ini telah kita laksanakan di dunia, maka kita akan tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dimintakan pertanggungjawaban, baik kenapa kamu tidak menyambung tali silaturahmi? Allah, saya telah menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, apakah engkau berbakti kepada orang tuamu? Ya Allah, saya telah berbakti. Apakah engkau menzalimi sesamamu? Tidak ya Allah, saya menyayangi sesama. Senantiasa kita telah mendapatkan 3 poin untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bu. Pak. Ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Jalankanlah 3 perkara ini. Jangan berkara beda pilihan, beda ustaz, beda kiai, beda cara pandang kita dipecah belah. Gara-gara perkara beda cara pandang, beda pendapat, kita tidak menyambung tali silaturahmi. Gara-gara beda pandang, beda lihat, kita saling menzalimi. Sekiranya segini yang bisa kami berbagi sampaikan. Apabila ada tutur kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada tutur kata yang buruk itu datangnya daripada kebodohan dan begir. Wallahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.